عليه وسلم ابني هذا زيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. Anakku ini adalah pemimpin besar. Semoga Allah melalui dirinya mendamaikan dua golongan orang Islam yang sedang bertikai. فلما خرج الحسين رضي الله عنه دخلت إليه فقلت بأبي وأمي يا رسول الله طال عدك وفي يدك طينة وأنت تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لما فرحت به وهو على صدري يلعب أتاني جبريل عليه السلام وناولني الطينة التي يقتل عليها فلذلك بكيت. Ummu Salamah bercerita, ketika Husain keluar, maka aku pun masuk kepada Rasulullah. Aku berkata, demi bapakku dan ibuku, aku melihatmu, ya Rasulullah, di tanganmu ada tanah sambil engkau menangis. Maka Rasulullah pun bersabda, ketika aku bersuka cita dengan Husain, sementara dia di atas dadaku sambil bermain, maka datanglah Jibril alaihi salam kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana Husain akan dibunuh. Karena itulah aku menangis. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan kelas 1 asuhan Ibu Rini Susanti dan Ustaz Muhammad Waris dengan judul Kisah Tauladan Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, Hasan dan Husain kecil melihat seorang kakek sedang berwudu untuk melaksanakan sholat. Namun wudu dari kakek tersebut kurang sempurna, sebagaimana rukun sempurnanya wudu yang diajarkan Rasulullah. Sepertinya wudu kakek itu tidak sempurna ya, tapi bagaimana cara kita menegurnya? Melihat itu, supaya kakek tidak tersinggung karena dinasihati, mereka pura-pura berdebat. Sepertinya aku punya ide. Jadi seperti apa menurutmu? Bagaimana kalau kita berlomba? Siapa yang paling sempurna wudunya? Tapi siapa yang akan menjadi jurinya? Kakek yang sedari tadi berada di dekat mereka. Sepertinya tertarik dengan pembicaraan antara Hasan dan Husain. Apakah kakek menjadi juri dari lomba kami berdua? Boleh, Nak. Boleh. Lalu Hasan dan Husain segera mempraktikkan gerakan wudu yang sempurna, sehingga memunculkan kekaguman. Wudu siapakah yang paling sempurna di antara kami berdua? Sang kakek justru terenyuh dan merangkul kedua cucu kesayangan Nabi itu. Terima kasih, Nak. Kalian telah menunjukkan tata cara wudu yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai ajaran Islam.
Suatu ketika menjelang Idul Fitri, Hasan dan Husain melihat anak-anak seusianya di Madinah sudah memiliki pakaian baru untuk lebaran. Hasan, kenapa kita tidak mendapatkan pakaian lebaran juga? Kita bertanya kepada ibunda. Kemudian mereka berdua memberanikan diri bertanya pada Fatimah Az-Zahra mengenai pakaian baru untuk mereka. Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Fatimah Az-Zahra dengan spontan menjawab bahwa baju lebaran untuk mereka berdua masih berada di tukang jahit. Baiklah ibu. Beberapa hari kemudian, saat malam takbiran, Hasan dan Husain belum mendapatkan baju lebaran, bahkan melihat pun tidak. Hingga akhirnya keduanya kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada ibundanya. Ibu, apa pakaian kami masih berada di tukang jahit? Fatimah Az-Zahra tiba-tiba bersedih dan menangis karena sebenarnya ia tidak memiliki uang untuk membeli baju lebaran kedua buah hatinya. Tak lama berselang, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum. Mendengar ada orang yang mengucapkan salam, Fatimah Az-Zahra keluar rumah, menjawab salamnya dan bertanya, "Anda siapa dan ada keperluan apa Tuan datang ke rumah ini?" "Saya adalah tukang jahit dan berniat memberikan sebuah bingkisan untuk Hasan dan Husain." Merasa penasaran, Hasan dan Husain membuka bingkisan tersebut. Ternyata paket lengkap pakaian lebaran dari ujung kepala hingga kaki. Setelah mendapatkan bingkisan itu, Fatimah mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang itu. Betapa senangnya Fatimah Az-Zahra melihat Hasan dan Husain bisa memakai baju baru untuk hari raya Idul Fitri besoknya. Ketika Rasulullah ke rumah putrinya, Rasulullah memberikan rahasia besar untuk Fatimah Az-Zahra, putrinya yang bertemu dan melihat orang yang mengaku sebagai tukang jahit. Itu ternyata bukan manusia. Ia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu surga. Sayyidina Hasan wafat pada usia 45 tahun di tahun ke-50 Hijriah setelah menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menghindari pertumpahan darah antar umat Islam. Sementara Sayyidina Husain berumur 56 tahun wafat di Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah karena dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang haus akan kekuasaan. Inna fil jannati nahran min laban li Aliin wa Husainin wa Hasan li Aliin wa Husainin wa Hasan. Inna fil jannati nahran min laban li Aliin wa Husainin wa Hasan.
Demikianlah penampilan kelas 1 Festival Kreasi SD Al-Quran Ummul Qura 2023. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.